Sahabat Integritas TV, hari ini Lantang akan coba membedah. Ada beberapa pertanyaan, tapi nampaknya kita akan membahas tentang dolar, duit. Dolar semakin perkasa, rupiah semakin terpuruk. Bank Indonesia sebenarnya kerjanya apa? Wih, ini ada beberapa pertanyaan yang mirip. Jadi begini, teman-teman sahabat integritas, sebenarnya ini saya tidak punya kompetensi untuk menjawab secara pasti. Tapi ya karena saya pribadi sering diskusi dengan para ekonom, melakukan wawancara. Baru-baru ini saya baru wawancara dengan Pak Prof. Norsi dan Bapak Beni Pasaribu. Ya mereka ini para ekonom lah istilahnya. Belum yang lain-lain, tapi ini baru hangat ini. Mereka berbicara masalah, Pak Beni bicara masalah waktu beliau seorang ekonom yang masih di Ken dulu. Kalau Bang Norsi ya kita sudah sama-sama tahu beliau memang sangat konsisten mengamati kebijakan publik, ya kan, fiskal, perdagangan luar negeri dan sebagainya. Salah satunya mungkin yang kita diskusikan kemarin itu dengan Bang Norsi adalah tentang dolar. Salah satunya indikatornya, mengapa selalu kalah sama rupiah selalu kalah sama dolar. Bahkan saat ini mungkin udah mau mencapai 18.000 dan diprediksi bisa sampai tembus 20.000. Apakah ini sangat mengkhawatirkan? Ya, bagi sebagian masyarakat seperti penjelasannya Prabowo di beberapa waktu di acara Panen Raya, masyarakat Indonesia itu tidak menggunakan dolar, ya kan? Nah, mungkin saya juga bisa benarkan itu, tapi saya juga bisa menyampaikan lebih pas lagi Pak Prabowo bahwa masyarakat Indonesia itu hampir 90% pun dia belum pernah menggunakan atau memegang uang dolar. Tapi walaupun itu 90% mereka tidak pernah menggunakan, tapi rasa-rasanya dampaknya mereka lah yang paling sangat berdampak. Walaupun secara ilmu teori ekonomi itu bisa sangat dijelaskan, tapi kan masyarakat kita ya mau dibilang tidak tahu menahu lah dengan ilmu-ilmu itu. Mereka hanya dibilang ya ini harga naik semua melambung akibat dolarnya. Nah itu yang harusnya dijawab, bagaimana menjelaskan ini ke masyarakat. Nah mungkin saya akan coba menjelaskan sedikit dan menggugah para pemangku, ya kan, dalam hal ini Gubernur Bank Indonesia dan Pak Presiden tentunya punya peran di sini dan jajarannya ada Pak Purbaya. Masalah dolar naik, rupiah melemah itu boleh dibilang zaman saya masih SD tahun 80-an mungkin, zamannya Gubernur Bank Indonesia-nya itu masih ada iparnya Pak Prabowo tuh, Sudrajat Djuwandono, Adrianus Moy. Ya memang dari dulu juga begitu. Ya mungkin kalau secara ekonomi bisa diterangkan ya kenapa ya kita kebutuhan importir, ya kan, hutang kita juga terhadap ini juga menggunakan dolar, yang besar ini kan semuanya pada pakainya pakai dolar, sehingga itu sangat berdampak, ya kan. Itu mungkin bisa dijelaskan. Namun mengapa itu dari zaman orde lama, orde baru, reformasi, hal-hal ini, pertanyaan ini selalu muncul. Dan yang lebih konyol, jawaban hampir semua para pemangku kebijakan jawabannya sama. Apa tuh jawabannya kalau misalkan dolarnya naik, rupiahnya melemah? Kondisi global sedang tidak baik-baik, ya kan? Waduh, ya kan? Berarti kan terus ngapain aja, udah ekonomi itu kan bukan apa bukan sulap ya, semuanya itu bisa dipelajari. Saya pikir masa sih kita nggak mau belajar, ya kan, untuk bagaimana meningkatkan nilai rupiah ini, ya kan. Masa selalu dominasi investor asing, ya kan, hanya dengan ekspornya
impornya yang tinggi di Indonesia sehingga sangat begitu mempengaruhi, seperti tidak masuk di akal. Ah, kemarin Bang Norsi menyampaikan satu fakta. Sebenarnya coba kalau dari ekspor, ekspornya Indonesia kan diekspor Indonesia untuk eh, sumber daya alam kita, ya kan, tambang, sawit itu tiap tahun itu rata-rata dari 2004, 2003, 2004, 2005 rata-rata hampir mencapai 250 miliar US dollar. Bisa dibayangkan itu 4.500 triliun lah berarti kan, kalau masuk semuanya ke Indonesia. Sebenarnya kata rupiah melemah itu harusnya dipastikan tidak ada. Tapi kenapa terjadi di Indonesia? Selalu begitu tiap tahun. Bayangkan tiap tahun loh, ini bicara tiap tahun 2023, 24, 25, hampir ekspor Indonesia itu yang khususnya sumber daya alam, sawit, ya kan, CPO, batu bara, nikel. Tapi ucapan rupiah melemah, dolar naik akan selalu keluar. Padahal kalau itu bisa uh, di maintain dengan baik hasil ekspor kita, bagaimana caranya para eksportir memutar uangnya di perbankan Indonesia, saya akan pastikan rupiah akan lebih jaya daripada dolar. Ya tapi itu kembali lagi bukan rahasia umum. Ya inilah harusnya pemerintah juga memberikan kepastian. Kenapa ya, ekspor kita itu bukannya ke perbankan Indonesia, melainkan diparkir di negara orang seperti Bank Singapura, di London. Apa penyebabnya? Itulah yang harusnya pemerintah bisa membantu masyarakat menjelaskan ini. Nah, kalau pemerintah gercep memberikan solusi yang ampuh, tentu masalah solusi tentang dolar ini nggak perlu lagi kita bolak-balik lah, ya kan, tinggal pemerintah gerak cepat lah. Memang Prabowo kemarin menyampaikan akan membentuk devisa hasil ekspor, ya kan, tapi itu kan juga perlu peran-peran yang sangat sentral. Bagaimana meyakinkan? Masalahnya keyakinan investor itulah yang harus didorong oleh pemerintah supaya yakin. Ya, itulah yang harus diperbaiki oleh pemerintah beserta Bank Gubernur Indonesia sehingga dolar naik, rupiah melemah. Ya udahlah, ini jangan jadi bahasanya jadi bahan guyonan. Ya semoga pemerintah sama Bank Indonesia memperhatikan hal ini. Jadi masalah rupiah sekali lagi bukan masalah kurang dolar, tapi kenyataannya uang hasil kekayaan alam Indonesia justru lebih nyaman diparkir di luar negeri daripada di negaranya sendiri. Itu yang harus dijawab oleh pemerintah sama Bank Indonesia. Salam integritas.